Kalau kalau bisa dibilang rezeki itu kan ada dua, rezeki halal sama haram kan Gitu kan. iya, berarti rezeki haramnya yang ngerampas. Rezeki haram. Iya, rezeki itu kan haram dan halal. Kontradiktif dong antara Apa? haram dan rezeki itu sisi kata positif. Positif ya, Positif. bukan rezeki pendapatan. Ah. Pendapatan, income. Are you ready? Ya, Ya. 25 detik yang lalu. Kembali lagi di Sampul Said. Kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Dengan cara yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, kita menghadirkan orang yang sangat jauh. Iya Gak jauh. bilang jauh kagak juga sih sebenarnya. Bahkan orang yang paling dekat di Sampul Said. Dia beraktivitas juga sebagai jurnalis dan hari ini berkesempatan berdiskusi membicarakan sesuatu hal yang mungkin tidak terlalu banyak orang pikirkan, coba mungkin kita pikirkan. Ya, kita berdiskusi di ruang-ruang diskusi yang hari ini semoga bisa menjadi manfaat buat semua penonton Sampul Said. Selamat datang Bapak atau Mas ini? Om Udin. Om Udin. Om Udin. Ya. Selamat datang Om Udin. Selamat datang di Sampul Said, ruang diskusi penuh aksi katanya Mas Adi Kutu. Oh gitu kah? Om, kita mau bahas apa ini, San? Kalau saya itu pengen hari ini ada sesuatu hal yang kita bahas terkait tentang masalah peran teknologi lah. Lebih bicara tentang itu. Bahwa hari ini ada hal yang mesti Kita bahas atau kita kita bahas. review lah ya, bukan review karena kan kita sebenarnya tidak kompeten ke situ. Tapi perlu dibahas. Nah, perlu dibahas kenapa hal ini bisa berdampak besar di kemudian hari, bahkan juga beberapa daerah juga sudah melakukan itu. Saya pikir itu Din ya. Iya. Apa itu Din? Kira-kira. Ini kan lagi rame nih. Apa yang rame tuh? Ancaman keberadaan atau sumber daya manusia yang akan tergantikan dengan teknologi. Wah, feature. Ancaman. Berarti PNS kita terus kemudian Nggak mesti PNS. Oh, nggak mesti PNS. Nggak mesti PNS. Semua sumber daya manusia yang ibaratnya semua peranan pekerjaan tergantung kebutuhan masing-masing, mau itu pemerintah maupun perusahaan swasta atau perorangan. Oh. Wah, ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap nih. Artinya manusia akan tersisihkan atau perangkat manusia yang hari ini ditugaskan untuk melakukan peranan atau pelayanan itu akan tersisihkan. Ya, sejauh mana sih sebenarnya potensi itu akan terjadi? Ya, kita bahas ya. Lagi rame ini kan di media massa maupun media sosial tuh tentang adanya informasi kiamat PNS di masa depan. Ini sebenarnya bukan PNS aja, tapi semua potensi lini pekerjaan yang ada di muka bumi ini, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah, yaitu adalah pekerjaan yang bisa digantikan dengan teknologi, feature teknologi masa depan, yaitu adalah artificial intelligence. Itu lumayan. Sebenarnya artificial intelligence itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu lah. Cuman metodenya agak berbeda. Ada yang namanya berbasis mekanis, misalnya kalau tahu ya, kalau dulu itu ada namanya mesin pompa minyak. Cuman kan kalau itu kan sistem codingnya kan matematika, fisika, dan hitung. Jadi peran manusia di zaman itu, di kala itu tidak terlalu besar karena secara otomatis mesin pompa minyak yang kita tahu lah di Sanga-Sanga, di Tarakan atau Pulau Bunyu itu kan ada tuh teknologi yang kayak gitu. Itu sebenarnya artificial intelligence, cuman metodenya fisika dan mekanis. Dan kondisi hari ini? Nah, kondisi hari ini artificial intelligence ini berangsur difungsikan. Contoh saja lah tentang adanya kebijakan baru yang sebenarnya bukan baru-baru juga sih, lagi rame dulu ada namanya undang-undang kemarin ya, undang-undang Cipta Kerja yang turunannya adalah mempermudah proses-proses, ya contoh lah proses perizinan gitu kan, yang sekarang diaplikasikan di sistem oss.go.id kok nggak salah itu.
Di oss.go.id orang mau mengajukan izin apa-apa saja semua ada di situ. Dan semua keputusan dan kebijakan pemerintah itu diatur dalam sistem. Dan misalnya kita nih mau minta izin mau dirikan bangunan usaha kedai gitu. Login aja di sini, daftar di aplikasi itu di website oss.go.id. Jika proses lokasinya itu layak untuk usaha, misalnya kayak ada kan lokasi itu tidak boleh dipakai usaha yang sifatnya modern, retail gitu, yang kayak pertanian itu nggak boleh tuh. Nah, yang boleh itu berarti kan pertanian. Nah, yang nggak boleh, yang berarti yang si pengusaha atau pelaku usaha kecil lah, UKM yang mau buka usaha ya berarti dia bisanya hanya di kawasan-kawasan yang pemukiman, kawasan-kawasan yang memang spesialisasi wilayah itu adalah wilayah yang boleh buat usaha, misalnya kayak daerah-daerah pemukiman tadi. Nah, artinya kalau dengan kondisi yang ada, klasifikasi untuk kemudian memverifikasi berkas-berkas orang yang akan mengurus itu udah tidak diverifikasi oleh maaf nih manusia. Ya. Sebenarnya ada yang masih manual di wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di PPU ya wilayah kita sejauh ini masih manual. Ada beberapa percontohan, bahkan DKI sendiri belum. Itu ada namanya database map. Database map itu yang interkoneksi dengan sistem yang dimanfaatkan sama pemerintah daerah dan instansi vertikal ya, BPN kalau saya, Badan Pertanahan Nasional. Nah, di dua lembaga negara ini itu sudah melakukan menjalankan beberapa daerah program apa ya? Kalau nggak salah tuh RDTR ya. Kalau di Kaltim sendiri ada nggak sih? Ada Bontang. Bontang saya lihat di Bontang udah jalan, tapi nggak semua wilayah Bontang karena Bontang itu kan juga wilayahnya yang ini RDTR kita kenalin dulu. RDTR itu kan sistem yang sudah di input atau ibaratnya data yang udah diinput, wilayah-wilayah data, map data wilayah yang udah diinput ke sistem oss.go.id yang terkoneksi dengan lembaga negara BPN misalnya. Nah, misalnya kayak Bontang. Kita ambil studi kasus dari hal yang itu dulu deh ya, biar kayak lebih konkret. Oke. Nah, Bontang itu karena wilayahnya nggak terlalu besar juga, terus mudah di mapping secara digital. Akhirnya di oss.go.id itu dia sistemnya sudah lengkap gitu, daerah misalnya daerah Bontang mana itu daerah terbuka hijau, ini daerah pemukiman. Nah, ketika ada orang mau mengajukan izin untuk pemanfaatan ruang, itu udah nggak perlu lagi, saya lihat itu udah nggak perlu lagi kita ini harus diizinkan sama lembaga negara ini melanggar atau tidak, nggak gitu melanggar karena sudah sistemnya udah otomatis, udah langsung keluar mungkin 2-3 hari dengan sistem yang berjalan itu otomatis nih ya, gila nggak pakai orang lagi udah. Artinya maaf nih, kalau saya ngelihatnya dengan kondisi yang ada ketika itu dilakukan dan metode itu dilakukan, potensi pungli itu akan meminimalisir. Walau kalau sebenarnya kalau dibilang begitu kecenderungan ada orang yang pengen cepat urusannya lancar gitu kan. Ya bisa terindikasi adanya orang yang mau melakukan dugaan indikasi yang disebut tadi pungli, cuman kan karena ada sistemnya yang kayak gini-gini udah makin ini kan meminimalisir ya Mas secara otomatis. Cuman kita kalau kita bisa bicara tentang masalah itu sebenarnya cuman pada prinsipnya dampak positifnya itu akan lari ke situ, begitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu karena kan enak nih kita udah ini gini-gini, memang transisinya yang rumit karena tidak semua orang masyarakat yang ingin mengajukan perizinan atau dan lain-lain lah, semua yang urusan birokrasi yang udah terkoneksi dengan oss.go.id ini udah enak lah pokoknya, tinggal ya kalau kayak kita gitu kan ngerti tentang dunia ngerti dikit-dikit tentang pemanfaatan digital ya udah enak gitu. Bagaimana kalau teman-teman yang orang tua kasar kita nah, itu yang agak rumit, cuma memang perlu sosialisasi dari pemerintah juga. Ini prosesnya gimana sih gitu. Seberapa siap menurut AA atau Pak Udin Om Udin seberapa siap sih daerah kita melihat kondisi terkait tentang masalah, karena ini kan bisa butuh perangkat ya, terus kemudian mensosialisasikannya juga bukan hal yang sebentar. Kesiapan fasilitas kesiapan untuk melaksanakan metode mesinisasi sih, nyaris begitu ya, atau digitalisasi atau mesinisasi lah saya bilang. Lebih ekstrimnya kan bahwa di perangkat lunak yang kita sebut saja robot lah,
yang hari ini karena begitu ya, lebih ke situ ya. Kapan kemungkinan itu sebesar apa sih potensi itu bakal terjadi dengan range waktu dan untuk percontohan sendiri di Kaltim seberapa siap daerah kita? Kalau siap nggak siap, saya rasa sih butuh waktu 10 sampai 20 tahun lah untuk bisa transisi itu berjalan. Nggak sebentar. 10. Iya, bagaimana? Anakku udah kuliah tuh. Ya, kalau mungkin anak-anak kita itu yang akan memanfaatkan teknologi ini ke depan. Karena memang kan namanya future teknologi kan apa? Teknologi masa depan itu kan cita-cita negara agar semuanya itu tidak terlalu apa ya, masyarakat kita itu tidak dibuat ribet lagi dengan sistem yang ada gitu. Yang sebelum-sebelumnya kata kasarnya itu relatif katro. Ya, Ya, katro. Cuman gini, menurut saya Om Udin, kalau saya ngeliatnya gini. Oke, mungkin dengan metode manual itu akan lebih ada beberapa mungkin pejabat kita itu ada yang lebih diuntungkan. Memang pejabat kita itu oknum pejabat kita maksud saya memanfaatkan ke posisi negatif dan juga ada yang positif karena ada beberapa yang memang sempat kita datangin diskusi pada waktu roadshow ke lapangan memaksimalkan metode manual dengan cara lebih mempermudah masyarakat. Ada kelengkapan-kelengkapan yang memang ternyata dengan kelengkapan yang ada aja sudah bisa memenuhi persyaratan. Tapi kalau sistem kan itu secara otomatis tertolak. Ya, karena itu yang akan ribet. Ya, itu yang akan ribet. Tantangannya memang yang jadi pembelajaran masyarakat adalah bagaimana melakukan input data atau melakukan submit data ke sistem ini harus benar-benar sesuai dengan apa tata cara yang diberikan di beranda atau protap yang sudah diupload ya. Misalnya kayak standar, misalnya orang harus ngupload misalnya anggaplah kita berkas KTP gitu kan, standarnya KTP itu gimana sih fotonya gitu kan, fotonya, betul. Bercahaya kan seperti apa kan. Nah itu yang pertama dilengkapi. Terus kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan ruang. Nah ini kan misalnya kayak tadi kan pemanfaatan ruang, orang mau buka usaha misalnya di pertanian mau dibikin tambang kan cari gara-gara namanya. Itu nggak boleh kan. Tapi di sini kejadian nggak itu? Di Kaltim nggak ada ya. Nggak tahu kalau di PPU. Ya netizen aja bisa nilai. Terserah pada. Nah cuma kan memang ada orang memang mau buka usaha yang ekstrim kayak gitu, yang kayak misalnya tentang ini usaha-usaha pemanfaatan sumber daya mineral itu kan ya memang harus betul-betul hati-hati pemerintah kita untuk mengatur itu, jangan sampai salah-salah bos. Gila, sumber daya mineral ini kan bukan aturan banyak lapisannya, banyak turunannya, dan pemerintah kita juga harus ketat untuk mengatur itu. Nah, apalagi kan di masa akan datang kan, kalau mana kita tahu sistem cheating yang dilakukan pelaku usaha yang mau eksplorasi alam ini bisa dilakukan di sistem penerapan teknologi yang akan diterapkan nanti. Jangan sampai inilah bobol gitu kan. Karena kan pemanfaatan teknologi sekarang aja orang-orang juga masih bisa ini cheating ya. Jadi memang bisa nge-cheat ya. Iya. Potensi untuk kemudian bobol itu ada nggak sih? Ya pemerintah lagi lah gimana mengatur sekuritasnya, sistem security digitalnya gimana? Kalau bicara tentang hacker kan hacker banyak. Ya memang kerawanan tuh pasti ada. Ya cuma memang biasanya admin atau operator di sebuah aplikasi itu juga udah safety ya. Safety-nya kuat. Biasanya nggak abal-abal juga. Ya kita lihatlah yang punya swasta itu kayak punya siapa nih? Yang ijo-ijo tuh untuk pelayanan pelaku usaha ini yang ijo-ijo, Gojek, Grab. Itu kan kenceng banget itu security-nya. Cuma kita bukan mau melemahkan ini sistem keamanan pemerintah kita. Cuman kan buat pemerintah juga kasih masukan, jangan abai sama hal-hal yang kayak gitu karena jangan sampai sudah bobol. Dulu kan pernah ada data KTP bobol itu. Ya, itu kan itu dari lembaga negara lain kan yang kayak siapa? Bukan negara lain, maksudnya salah satu lembaga lembaga badan usaha negara yang konon datanya dari situ yang bobol. Nah, itu kan miris kan. Artinya safety kita juga harus kita pikirkan untuk bicara tentang masalah keamanan data yang diupload, apalagi kalau bicara tentang identitas. Kan itu kan
ini sisi-sisi negatif yang saya pikir memang mesti kita Hati-hati. antisipasi ya. Kenapa ini harus digelorakan? Iya. Karena terima tidak terima teknologi terus berkembang. Berkembang, Bos. Gila. Ya, makanya ya kesiapan kita juga kan. Kesiapan. Nah, kesiapan itu akan mengikis pekerjaan hari ini yang sudah ada mau dikemanakan manusianya kan makin lambat laun ini kan manusia makin banyak nih. Iya. Kalau peluang pekerjaannya sudah hilang, Terus apa yang ngapain? Usaha gitu ya. jadi Masa usaha? entrepreneur. Entrepreneur gitu. Entrepreneur juga kalau ternyata harus jadi entrepreneur kan harus mengupload juga data ternyata. Nah, potensi lain yang kemudian bisa dimaksimalkan oleh manusia-manusia yang mulai tersisihkan ceritanya nanti. Aduh, lapangan kerja lah kasarnya gitu ya. Ya karena bicara lapangan pekerjaan secara otomatis kan mesti tergantikan yang harusnya sudah yang tukang antar berkas untuk parap saja sudah tidak dipakai lagi. Iya. Contoh sederhana untuk memfotokopi sudah tidak pakai lagi. Masih ada loh yang masih suka fotokopi tuh. Tahun berapa ini? Ada syarat ini ya fotokopi KTP. Aduh ya Allah. Padahal ya gini ya, aku mau nge-review satu teknologi nih ya, eKTP gitu. Ada ingat ya? Lah. Jadi di eKTP itu kan kita sebenarnya kan ada kode nomor ini, NIK gitu. Iya. Itu sebenarnya kan udah interkoneksi jika pemerintah membutuhkan data ini ya masyarakat gitu. Tapi kenapa ya orang harus fotokopi gitu? Terus sejauh ini aku lihat memang adalah beberapa. Ingat gak sih kalau awal-awal yang eKTP dulu nggak boleh difotokopi nanti chipnya rusak. Ya. Betul nggak sih itu? Kalau itu juga nggak nyambung aku bilang. Apa ya? Rumor aneh gitu. Karena kan memang KTP itu kan ada chip NFC-nya ya di dalamnya situ. Udah itu untuk ini misalnya kayak kita interkoneksi kebutuhan kayak sekarang nih kebutuhan ini apa namanya sertifikat vaksin ada beberapa orang ahli gitu kan yang ahli teknologi yang mendesain perangkat yang secara otomatis cukup bawa KTP itu udah terkoneksi BPJS, interkoneksi apa namanya vaksin, kartu bahkan vaksin, bisa jadi e-money gitu kan gitu. Nah itu kenapa sih harus fotokopi gitu kan, terus ditumpuk gitu berkas gitu kan? Iya memang sih. Ya sayang kan buat gedung besar-besar terus kemudian udah ditempatin kan sayang. Ya kenapa itu? Tapi sebenarnya gini, masa akan datang mudah-mudahan kan dengan ada yang adik-adik kita yang sekarang lagi kuliah itu kan yang berpikir gimana nanti ketika mereka di dunia kerja atau bergabung dengan pemerintahan untuk sebagai pegawai negeri yang sudah memikirkan itu udah nggak perlu lagi ya cukup bawa hard disk 1 tera gitu kan itu di dalamnya sudah bisa menginput data penduduk yang bisa 100 tahun ke belakang gitu kan jadi nggak perlu lagi udah fotokopi KTP gitu oh udah nih 647 sekian gitu nomor KTP. Tapi kan masalah juga kalau seandainya hard disknya rusak ayo gimana? Itu ya makanya sekuritas tadi keamanan harus dijaga karena memang kan ada namanya cloud storage gitu kan. Kalau kita tahu lah pelaku usaha cloud storage tuh kayak Google Drive gitu kan. Dropbox gitu kan. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, ini tuh mereka punya storage gede banget tuh big data kayak punya Google. Saya aja kadang sampai di cloud storage saya dari pertama saya masih kerja jadi wartawan tahun 2000. Wartawan ya, Pak? Iya, katanya file-file video saya kumpulkan semua itu di atas udah rasa gitu. Nah, itu kan bisa dong dimanfaatin berapa sih? 15 giga misalnya untuk yang yang umum, yang masyarakat umum free, yang berbayar bisa sampai bertera-tera gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatkan ya? Itu menarik nih bicara tentang masalah tadi ya. Potensi manusia yang tersisihkan atau PNS yang punya potensi bakal terancam ya. Sebenarnya kita mau bahas itu ya. Iya. Kita pengen bahas itu, potensi itu. Terus ketika kemudian itu terjadi, mau dikemanakan manusianya? Ya sebenarnya kan kalau itu ya tergantung pemerintah juga. Kenapa mau dikemanakan ya? Pemerintah nanti akan menentukan kuota PNS yang misalnya di daerah udah menerapkan sistem artificial intelligence. Misalnya satu dinas A gitu, dinas A, ternyata hanya butuh artificial intelligence satu bidang tertentu hanya butuh 3 orang, sisanya bisa dikerjakan dengan teknologi gitu kan. Misalnya kebijakan dan keputusan itu udah ditetapkan dengan teknologi artificial intelligence yang berbasis bukan mesin loh ya. Ya kadang kan ada yang memang beranggapan kalau
wah ini mesin ya gerak-gerak gini. Wah, Tapi enggak sistem yang diterapkan dalam Perangkat lunak ya? Iya, perangkat lunak yang dikomputerisasi, yang ditampilkan interface-nya dalam bentuk website gitu kan. Robot pelangkat lunak lah, nyaris kayak gitu. Iya, kayak. kalau di robot kan cenderung hardware ya kayak Iya, mesin mikirnya begitu. Padahal kan robot itu tidak juga mesti robot digital maksudnya. Ya, robot digital. Robot digital kita juga tahu itu kayak sekarang tuh ada namanya aplikasi Royal Key yang auto trading itu. Jadi manusia itu berpotensi digantikan dengan robot digital. Iya, gitu ya? artificial intelligence atau robot digital bisa. Jadi karena sudah misalnya database dan semua kelengkapan perangkat birokrasi yang sudah didigitalisasi dimasukkan dalam sistem itu dengan sistem yang berjalan. Bagus ini, sumpah bagus. Ini mengantisipasi kemungkinan transfer yang tidak jelas. Nggak tahu aku ya kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada lah selamanya. Ya mudah-mudahan nggak ada karena gila bos. Bayangin aja kalau orang mau minta izin gitu kan bikin usaha kayak kita mau buka usaha lapak A gitu. Dengan sistem ini berjalan gitu, langsung otomatis. Oh ini boleh diizinin boleh ini karena database map-nya udah oke di sini nggak apa-apa ya udah langsung diputuskan langsung di aplikasi itu. Langsung diputuskan memang. Dan tanda tangan barcode. Barcode ya memang ada namanya tanda tangan gelondongan gitu. Jadi contoh lah ya kayak kepala dinas A. Kepala dinas A ini salah satu dinas A ini untuk memasalkan tanda tangan berkas penduduk apa gitu warga yang ingin kebutuhan A gitu secara massal dia cukup 1 kali tanda tangan itu secara massal luas semua yang masyarakat yang daftar atau yang memiliki kebutuhan di pemerintah kebutuhan kepentingan gitu kan kepentingan di pemerintah itu udah terpenuhi cukup 1 kali tanda tangan barcode yang sekarang udah diterapkan karena mungkin sekarang udah pandemi karena kemarin pandemi jadi berjalannya waktu kebijakan pemerintah itu berjalan gitu kan berubah jadi pejabat gak perlu lagi tatap muka cukup tanda tangan barcode sudah jadi kan. Menarik tuh betul sebenarnya artinya kalau menurut kamu ini ada rencana global yang kemudian melakukan pola robot digital ini sampai ke sistem. Karena kan kita mulai merasa hal ini masuk di kehidupan kita itu sebenarnya pada fase 2 tahun terakhir. Iya, begitu ya. Karena termasuk bicaranya tentang masalah itu tadi tanda tangan digital, pejabat yang tidak perlu datang sehingga kemudian mesti cuma bisa gunakan tanda tangan digital dan itu diakui resmi. Wow, ada nggak sih ada rancangan apakah itu rancangan global menurut sudut pandang Om Udin lah? Kalau bisa dibilang negara kita, pemerintah kita, masyarakat kita harus tidak siap karena peralihan transisi teknologi ini berjalan terus loh, gila. Saya aja kaget loh ya, kayak dulu. Saya juga kaget. Kaget loh. Dulu orang mau krik nggak jelas. Gila dulu orang mau punya Android itu susah banget gitu, handphone Android atau iPhone atau zaman BlackBerry gitu. Sekarang aja udah maju banget kan. Nah mau nggak mau perlahan tapi pasti atau cepat atau lambat kita harus siap. Wih gila. Terus kesiapan apa yang masih kita lakukan ya? Pendidikan. Pengetahuan. Jadi pengetahuan pemerintah kita harus punya ini sih. Memperkuat lagi literasi kurikulum berbasis teknologi ini. Memang di akademi itu bagus berjalan, tapi nggak tahu loh ya. Mulainya dari SD gitu kan. Tapi kalau anak sekarang hebat loh. Udah ngerti main handphone udah tahu. Ampun aku sama anak nge-scroll aja udah paham. Ampun aku. Kita yang orang tua udah kalah ketinggalan. Itu aja dia. Bentar, tua siapa? Aku tua alhamdulillah. Enggak juga sih tua. Anak-anak itu loh luar biasa. Tahu jalurnya main handphone sekarang. Dulu kita tahu lah dulu anak kecil mungkin kayak aku gitu kan masih kecil gitu ada orang bawa di rumah ada komputer sebiji gitu yang pakai orang tua kita gitu kan itu ngidupin komputer aja luar biasa ketakutannya gitu ya karena memang pokoknya dulu komputer itu mainan bahkan ada teman saya tuh jujur aja udah sama-sama tuh dulu ya
udah masuk kuliah kali kayaknya waktu itu awal disuruh hidupin atau matiin komputer, bukan dimatiin buat lewat shutdown tapi langsung dipencet. Iya, pakai ini ya perintah. Itu zaman dulu. Itu zaman-zaman Iya, dikira TV ini TV. Padahal fase itu baru beberapa tahun yang lalu dan hari ini teknologi betul-betul melonjak tinggi ya. Gila, Bos. Artinya tidak menutup kemungkinan 10 tahun ke depan perangkat yang hari ini kita bahas itu bisa diaktualisasikan dan bisa mengikis tenaga peluang kerja, peluang kerja di masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita jadi apa tuh ya? Jadi apa yang orang-orangnya tidak fokus bicarain tentang masalah teknologi. Iya, tersisih. Iya. Karena kan memang alasan pemerintah itu kan untuk menerapkan artificial intelligence untuk menggantikan tugas-tugas ASN ke depan itu kan efisiensi anggaran. Barangkali kan pemerintah itu asumsi atau enggak, aku berasumsi barangkali dengan daripada nih ya kasar-kasarnya ya, daripada ini uang 10M misalnya untuk 1 bulan untuk 1 tahun menghonorisasikan atau menggaji 100 PNS gitu 10M. Tapi ternyata dengan penerapan artificial intelligence 10 PNS yang udah digantikan teknologi ini, uang 10M ini bisa dialokasikan untuk bikin jalan gitu kan, atau untuk bantuan-bantuan sosial ke masyarakat UKM gitu ya, daripada ini kan, karena memang luar biasa loh. Berarti PNS terlalu banyak makan bukan menghabiskan anggaran APBD menurut kita kayak gitu. Bukan APBD, APBN maksud saya. Ya karena memang sekarang ini kan masih serba manual, Bos. Jadi Jangan ketawa. Ini kondisi real. Kalau memang sistem ini terjadi akan jadi ancaman. Bagaimana kira-kira? Gimana Bapak Nono? Ngomong sama siapa? Sama kamu. Ada Erwin di depan. Ini kita lagi bareng dengan Erwin dan Nono. Teguh Hartono atau dipanggil Nono. Jadi kayak bisa dibilang kan apa? Daripada gitu kan, mungkin begitu asumsi pemerintah kan. Ini positif juga, atau bansos UKM membuka lapangan kerja 10M dipakai buat modal pelaku usaha kan lumayan, berarti kan lapangan kerja buka lagi dengan potensi yang siapa berbeda. Tahu begitu. Siapa tahu, saya rasa akan seperti itu karena daripada menggaji 1 tahun untuk pegawai misalnya gitu, pegawai artinya yang harusnya ternyata dengan perangkat ini butuhnya cuma 3, kita bisa menyisihkan dari 10 jadi 3 gitu ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya nggak semua lembaga pemerintah atau bisa dengan metode sistem birokrasi itu menerapkan artificial intelligence. Kenapa? Ada juga, kita contoh lah, misalnya kayak kementerian atau dinas yang berkaitan dengan pekerjaan gitu kan, kayak pekerjaan umum. Ya, bikin jalan masa pakai komputer perintah? Ya nggak mungkin kan, pasti tetap manual. Tapi di mana daerah Jepang ya yang ya. jembatan dengan tempo sesingkat-singkatnya? Cina. Oh, Cina ya. Cina rajin jembatan. Oh, Cina. Tiongkok. Ya? Raja. Sorry, bukan Cina, Tiongkok. Oh, gitu ya. Jadi Tiongkok itu memang sekarang negara yang paling ahli membangun jembatan. Ya, tapi contoh kan artinya kan bisa dia potensi itu kan hilang berarti. Ada uangnya asal. Kalau Tiongkok kan memang uangnya kencang. Tapi cost lebih besar jadinya. Besar. Ya? Biasanya kayaknya kalau nggak salah banyak orang deh yang dilibatkan itu. Tetap banyak orang. Banyak orang. Itu masih manual. Mana tahu ke depan ada namanya nanoteknologi. Nanoteknologi itu adalah teknologi nano atau nono? Nano. Oh, nano itu teknologi perangkat keras yang mikro. Jadi mikro itu misalnya gini. Nah, kamu pernah nonton ini nggak? Iron Man. Iron Man itu ciptakan baju robot dari itu hanya dari jam tangan sudah bisa langsung satu body. Itu namanya nanoteknologi. Jadi dia itu membangun bajunya itu udah dia program gitu kan dengan sistem teknologi komputer, terus dia kumpulkan di satu perangkat jam tangan itu langsung berkembang. Itu nanoteknologi. Dia mikro sekali perangkatnya itu terus berkembang. Nah, itu barangkali masa akan datang perangkat-perangkat keras yang seperti kayak alat berat kayak bulldozer, ekskavator itu mana tahu itu dibikin dari begituan si nanoteknologi. Nggak menutup kemungkinan. Iya, dan itu udah bisa dikendalikan sama komputer. Satu orang bisa ngerjakan 20 sampai 30 alat berat. Bisa ini si nano ini dibutuhkan untuk jadi drone.
Udah jadi drone, nanti diperintah langsung berbentuk drone. Diperintahkan lagi ini berbentuk ekskavator, jadi ekskavator dibelah dua gitu kan. Ngeri banget. Wih gila bos. Dan Kita yang potensi menghayal atau memang bakal potensi sampai sejauh belum ini? ada nanoteknologi. Saya rasa sih ada, tapi mungkin itu masih berbentuk kayak apa ya, kayak virus mungkin kan. Kalau virus kan virus itu kan nano kan, atom atau apa kecil-kecil gitu. Paling kecil ya. Iya, yang atom dibelah 7 gitu kan, satu kecil-kecil atau jadi alat berat. Cuma itu nggak tahu ada apa enggak. Saya belum baca sih di mana di mana ada yang bisa menerapkan itu. Negara mana belum tahu. Nah, itu baru salah satu contoh masa akan datang. Nanoteknologi itu bisa diterapkan di masa akan datang dan akan menggantikan lagi peran manusia untuk melakukan pekerjaan. Kita lihatlah Tesla bos, gila yang di Elon Musk bikin. Luar biasa. Mereka itu punya mobil Tesla itu kan itu artificial intelligence kan. Tanpa harus si drivernya megang setir udah bisa kemana. Dan mereka punya big data dan input data map yang cukup update gitu, bisa ya per hari. Coba dia taruh di daerah sini. Nabrak dia itu. Enggak. Saya bilang enggak karena kenapa? Sistem Dia sedang input semua. Semua. Jadi misalnya kayak karena secara otomatis Biar di sepan sana. Dapat. Yang penting Kena jalan rusak baru tahu. download. Dia otomatis ya. Kalau jalan rusak gimana? Ya langsung di-tag lah. Di-tag dia. Paling kan masa sedan jenis Tesla yang jenis sedan mau dipakai off-road, pasti ada Tesla yang jenis mobil-mobil besar lah yang kayak off-road kayak Fortuner gitu. Enggak. Tapi biasanya gini, kayak aku beli Tesla nih untuk dipakai di PPU gitu kan, beli Tesla. Nanti kita download otomatis, nanti Tesla yang di servernya dia akan menggambarkan suasana kondisi jalan yang ada di PPU, kondisi geografis, kondisi ini, jalannya kayak gini, perubahannya nanti di komputernya si Tesla yang di mobil kita itu yang kita beli itu langsung diaplikasikan. Jadi kita mau kemana aja udah otomatis, karena Tesla itu sebenarnya bukan jualan mobil canggih, jualan database-nya dia canggih bos. Jualan database. Iya, database-nya juga canggih. Dan itu database itu sampai saat ini perusahaan mobil lain kayak pabrikan Jepang, Eropa, Jerman itu belum sehebat Tesla. Itu yang saya bingungnya kenapa Tesla secanggih itu digarap sama Elon Musk. Artinya kemungkinan besar memang potensi kita bicara tentang masalah robot digital yang kita bahas dari awal tadi itu akan terjadi. Karena kan kalau bicara tentang tanda-tanda, ini udah tanda-tandanya kelihatan sudah berlangsung. Bener tuh kamu bilang dari bawah kiamat untuk para ASN yang akan diterapkan pemerintah itu bisa saja terjadi karena kan berangsur ada satu sistem yang udah diterapkan yaitu sistem perizinan. Mengerikan. Ya kita gak usah khawatir lah, karena kan masih ya kalau kita bicara soal keagamaan kan rezeki itu ada yang ngatur bos. Kamu jadi Islami iya dong. Loh, emang kita aku juga bingung sih. Masa ya nggak tahu ya, saya juga kepengen sih dari ASN gitu kan, mana tahu ya kan gitu. Ya kenapa sih orang itu lulus kuliah kejarnya pengen jadi ASN, lulus kuliah pengen jadi ASN gitu. Kamu pernah cerita loh sama aku San? Iya. Nggak pengen kan? Bukan saya tidak pengen kan, nanti ada yang tersinggung kalau saya bilang nggak pengen. Jadi terkesan. Jadi kalau dengan jurusan saya pribadi ya, ini kan bicara cocok. Saya jurusan ilmu pemerintahan nih. Cocok. Terus kemudian beraktivitas jadi seorang jurnalis, mengurusi hal yang di luar ya, walaupun memang ada pengetahuan yang kita gunakan juga di dunia jurnalis ya. Tapi hari ini saya nggak mau terjebak bahwa kuliah itu sebenarnya lebih berbicara tentang bagaimana mencari pengetahuan dan jaringan. Nah, kalau kita terjebak di dunia kerja, kalau buat saya kerja di PNS itu bagian dari bonus kalau itu memang terjadi. Cuman saat ini saya tidak terpikir untuk berorientasi di wilayah itu. Nah itu sebenarnya makanya dari awal sebetulnya saya menanamkan diri saya itu ke sayanya ya, bahwa kuliah itu bukan untuk kerja, tapi kuliah itu untuk mencari pengetahuan. Karena kita nggak bisa jamin diri kita bakal jadi PNS atau enggak. Ya aku nggak tahu. Makanya penting tuh namanya masuk ikut organisasi, banyak komunikasi, lebih pintar berinteraktif, membiasakan diri bersosialisasi dengan orang itu penting. Nah, apalagi kalau seandainya robot digital itu berlaku di kehidupan kita,
secara otomatis pekerjaan di luar nanti akan lebih kompetitif karena akan terlalu banyak orang yang akan lari ke Dunia usaha. dunia usaha yang memang bergerak secara manual karena perangkat-perangkat perangkat yang bisa dipenuhi oleh robot digital tadi udah tidak mulai hilang sudah peluang-peluang kerja di situ sehingga orang-orang akan lebih berpikir bagaimana menjadi entrepreneur mungkin ataupun usaha-usaha yang bisa menggunakan metode manual. Ya. Kalau aku lihat sih pemerintah itu rasanya sudah mempertimbangkan itu lah dampak-dampak kayak gitu misalnya kayak berbasis hukum ekonomi. Ketika di satu sektor peluangnya kecil terus di sektor lain mungkin saja dia pertimbangannya peluang ekonominya cukup tinggi gitu kan misalnya kayak dunia usaha. Cuma memang Strategi politik ekonomi gitu iya, ya. politik ekonomi. Cuman kan kita nggak tahu karena kan kita ini kan belum terjadi gitu kan. Bagaimana sih pemerintah kita ini mengatur ritmenya gitu kan? Apakah memang sebenarnya sudah diperhitungkan karena pemerintah kan punya tenaga ahli khusus yang terkait tentang apa namanya hukum ekonomi terkait dampak penerapan artificial intelligence ini pasti ada ya. Pasti ada konsekuensi memang yang akan muncul dan itu pasti dipertimbangkan solusinya kayak mana pasti diatur lah sama pemerintah. Oh solusinya barangkali dengan alokasi anggaran yang sudah diefisiensikan ini dimanfaatkan untuk yang seperti ini kan bisa tahu kan mana tahu. Iya. Ya memang Berarti penting dong sebetulnya untuk mempersiapkan diri kita ya dan generasi penerus kita memahami lebih dalam tentang teknologi. Iya perlu karena kan teknologi ini kan bukan hanya orang yang hari ini kuliah di bidang Teknologi, komputer. Engineering yang lain lah kayak apa mesin dan lain-lain tapi kan semua lini juga harus mempelajari itu ya sejauh ini kan juga udah ya memang ada sih Nyaris kayak belajar ya kalau dulu kan mau sekolah di mana aja you harus belajar bahasa Inggris. ya bangsa. Nah, kalau sekarang kamu mau SMK kah mau SMA kah mau madrasah atau madrasah atau aliyah kah? Ya harus belajar komputer, harus bisa memahami atau tidak gagap teknologi. Dulu orang mau ngerti komputer itu harus ngerti bahasa Inggris karena dulu Windows dulu kalau nggak salah mulai masifnya penggunaan komputer tuh mulai dari Windows 98 itu kalau nggak salah tapi masih tertentu ya anak kalau punya orang-orang personal atau pribadi yang pakai komputer desktop yang zaman dulu itu orang-orang yang Masih ingat nggak sih? orang kaya Dulu waktu kita mainin komputer disket. ya itu aduh storage system kan Itu SMP. Waktu itu sih zaman SMP. Kalau waktu itu zaman SMP dengan sekarang disket itu kan hanya berapa word yang bisa masuk ya. berapa MB. Terus kemudian sekarang udah luar biasa. Bukan lagi bicara tentang giga, tapi lebih ke tera sudah. Hexabyte apa? Megatera. Banyak lah aku nggak ngerti sudah banyak karena aku lama udah nggak level storage. Wah, kalau dulu orang mau punya komputer, orang di perusahaan nih. Aku pernah dengar cerita. Kamu kan dulu pernah di salah satu media besar lah di Kaltim. Jadi ada senior di salah satu media itu cerita pertama kali datang namanya komputer itu punyanya Apple. Pertama kali komputer itu datang ke media itu transisi dari manual yang layoutnya begini masuk ke perusahaan media itu sampai si operator atau ibaratnya yang megang komputer itu sampai harus di training di Surabaya. Terus komputer itu kata ceritanya itu ya komputer itu ditaruh di ruang kaca saking spesialnya tahun segitu tuh tahun 90 apa 80-an aku nggak tahu lupa macam kayak barang keramat barang keramat karena komputer sekarang bos ya Allah anak kecil main jangan kaget bos ibu-ibu mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang lihat kelakuan anak-anak kecil yang udah ngerti handphone jangan kaget lah. Kenapa? Ya jangan kaget emang udah masanya. Oh, sudah masanya. Udah masanya karena pertumbuhan budaya itu kan semakin
makin beralih, tapi ya tetap adat dan budaya harus dipertahankan, Betul. jangan termasuk norma agama jangan sampai dilupakan kendati teknologi Karena berjalan. itu kok jadi agamis terus ini kau Emang harus dikaitkan seperti gitu itu ya. daripada kita terlalu pesimis. Harus ada optimis, rezeki itu ada yang ngatur. pasti. Karena saya percaya itu. Jangan pesimis. Saya percaya itu bahwa memang rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kalau dirampas orang iya. Dirampas orang. Ada, sudah nyata nih ya, ceritanya Ya, sudah bisa nyata. Ini buat Udin. Ada yang ngambil. Ya, bisa Wih, gitu. ya Allah itu cuma aku nggak tahu. Alhamdulillah sih nggak pernah ngalamin. Biasanya ada yang kayak gitu suka ngeluh, temen juga Allah masa anakku diambil begini. Nyata itu dirampas orang. Tapi sebenarnya kalau kita tarik sebenarnya secara ini kodratullah enggak sih. Sebenarnya memang ada yang ngerampas berarti rezeki haramnya yang ngerampas. Kalau bisa dibilang rezeki itu kan ada dua, rezeki halal sama haram kan? Gitu kan. Iya, berarti rezeki haramnya yang ngerampas. Rezeki haram. Iya, rezeki itu kan haram dan halal. Kontradiktif dong antara Apa? haram dan rezeki itu sisi kata positif. Positif ya, Positif. bukan rezeki pendapatan. Pendapatan, income itu kan bisa di Agak sulit sih saya itu sebenarnya saya gunakan bahasa lebih ke apa ya? Lebih gunakan bahasa kalau sudah kosakata itu ditabrakkan positif dan negatif. Kadang ibarat perangkat lunak ini paling gimana nih? Betul nih antara positif dan negatif ini masuk nggak sih? Ya, Iya, gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Gimana kira-kira itu? Pokoknya kita orang tua ini siap-siap aja lah, karena anak-anak ya bisa dilarang. Iya, betul. Masa akan datang semua. Tinggal bagaimana membatasi dan menjaga mana yang betul-betul layak dikonsumsi oleh anak-anak saat Ya, ini. untuk saat ini benar. Kebablasan itu Cari juga manfaatnya aja yang penting, manfaat positif. Karena kita nggak bisa ngelarang anak-anak karena masa akan datang semua udah digital. Ini aja sudah sekarang. Sekarang digitalisasi kan sudah terjadi, Pak. Bukan lagi, aku bilang teknologi ini sudah betul-betul besar. Wih, gila, Google itu adalah big data terbesar di dunia kan? Big data terbesar di dunia. Search engine. Apa yang kamu harapkan buat masyarakat secara keseluruhan bahwa dengan kondisi persiapan kita untuk bukan menyambut IKN lagi ya, ini menyambut hal yang lebih besar. Ngomong-ngomong IKN kayaknya nanti penerapannya yang kayak gitu-gitu di sana deh. Bisa jadi kayak bisa gitu. jadi. Karena aku ngeliat juga, wah gila. Kayaknya nanti penerapan besarnya di sana. Semua konstannya di sana deh kayaknya. Arti penerapan metode itu juga bisa kemungkinan besar konstannya di sana. Itu bisa di sana karena ada yang katanya mobil terbang kan. Iya. Wih, di Bali Taksi, baru rilis si siapa itu taksi terbang. taksi yang di Bali si siapa namanya itu yang Rudi Salim baru muncul tuh kan, cuman katanya masih ini ada pengembangan apa Uji gitu. coba masih. Uji coba. Itu di ibu kota nanti katanya akan begitu kan? Nggak menutup kemungkinan. Untuk kemungkinan. Tapi kecelakaannya bukan kecelakaan di atas lebih parah, Nah, sudah itu nabrak, jatuh pula. Itu mungkin yang dikembangkan sama ini kan. Kalau Perangkatnya nanti sudah enggak pakai apa? Tanpa apa? Autopilot. Oh, ini kan sistem yang Kalau nanti sudah autopilot, ya enggak mungkin juga nabrak lah. Ya kalau kamu tahu mobil F1 kapsul bodinya itu kan itu biar dihampas gimana kan kuat. Barangkali kan bodinya itu yang macam teknologi si F1 itu yang dipakai biar terbanding aja tetap ya paling geger otak. Tetap mati. Geger otak. Iya kan enggak sih, paling ya mungkin dipersiapkan kayak orang zaman dulu kan menyediakan motor, pemerintah menyediakan solusi keamanan kan, wajib pakai helm. Nah, berarti kemungkinan bisa artinya kalau ketika kemudian IKN hadir di sana 10 atau 20 tahun ke depan itu sudah terjadi di bisa daerah kita malah. Iya, konstan loh itu. Bisa jadi konstan lengkap dari semua lini. Pariwisata bisa jadi. Orang mau berwisata nggak perlu lagi ke hutan, pakai teknologi VR kan. Tapi kayaknya namanya kebutuhan kebutuhan pariwisata itu harus real, nggak ada yang namanya virtual. Siapa tahu. Mana mau orang mau mandi
Mandi laut, Mandi ke pantai menghayal pakai VR kan nggak ada namanya kayak gitu. Pasti orang pengen yang real, berangkat naik pesawat ke Bali, ke yang sekarang lagi rame itu Mandalika, atau kalau kita ke wilayah kita itu apa? Pantai Amal sama Tanjung Jumlai gitu kan. Wah, Tanjung Jumlai kita pakai Lah, belum pernah lihat Gusung sih di PPU. Nah, apalagi ada Gusung, belum di wilayah itu apa api-api, aku ngeliat kalau dari atas keren loh itu. Masyarakat PPU, apa masyarakat luar PPU harus lihat itu. Api-api punya cuy. Iya, api-api keren. Ada wahana api-api. Iya. Oke, mungkin itu dulu Din ya. Iya. Kita akan diskusin hal-hal yang berbeda lagi ke depan karena kita nggak akan cuman bahas hal-hal yang seperti ini, tapi kita akan mengangkat isu-isu yang memang kita anggap itu layak kita publish di baik itu isu daerah, tingkatan Kaltim, bahkan juga di nasional ataupun global. Someday kita harap ada inilah narasumber yang spesial ini Bicara tentang ini, karena kalau kita kan nge-review membahas menghayal lah. Ya, karena ini bicara tentang bagaimana kalau bicara tuh muka dimah dulu deh. Ya. Nah, kita kasih tahu ini ada mau begini gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan pakar-pakar yang hari ini memang punya fokus bekerja dan punya pandangan bicarain tentang masalah hal ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya Said Hasan. Saya Udin, Syahrudin. Om Udin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan nonton aja loh. Subscribe juga, tolong aja ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat saudara saya Teguh Hartono yang sudah menjadi kameramen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu, nggak usah di-cut. Ya, cepet aja.